jangan membongkar lagi bangunannya. Walaupun ingin memperindah rumah tetap seperti itu. Mungkin paling ditambah-tambah sedikit lah. Betul. Ya. Iya, baik. Kemudian Bang Kam, mengenai prediksi tadi mungkin. Yang prediksi 200 tahunan itu sebenarnya ya waktu-waktu sekarang ini kita sedang menunggu. Menunggu kapan terjadi dan di mana ya. Yaitu terjadinya tentu di sekitar di bawah-bawah Mentawai itu yang kita tunggu. Cuman titik-titiknya kan belum tentu, kita bisa jadi Spora, bisa jadi di pagainya, bisa jadi itu yang tidak bisa ditentukan ya. Tidak bisa ditentukan di mana. Cuman itu yang kita tunggu sebenarnya. Yang seperti kata Pak Fauzan tadi 200 tahun itu bisa 250, bisa 230 ya. Sekarang kan kita menunggu itu. Iya. Oke, baik. Kembali kita terima pendengar kita 812-878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Ibu. Dengan siapa di mana? Dari Bu Na di Pariaman. Bu Na. Ya. Silakan Bu Na. Menanyakan nih. Misalnya jarak pendek itu dari rata-rata. Kemudian ke atasnya itu keliling terbuat dari bambu yang dianyam bagus. Terbuat dari bambu yang dianyam. Ya, sebab dulu rumah ibu saya rumah tua dulu dindingnya itu dari bambu, apanya plafonnya juga bambu, ternyata kuat. Iya. Bagaimana ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kok konstruksi dari bambu? Ya, bambu itu kuat. Itu kalau dihitung kuatnya lebih kuat dari kayu itu sebenarnya. Jadi untuk dinding memang orang-orang lama itu memang pakai bambu gitu. Karena dia punya serat, Pak. Punya serat, dan dia serat ini yang akan menahan materialnya itu gitu. Nah, makanya kalau untuk dinding pertama seratnya, yang kedua ringannya gitu. Nah, dan banyak memang setelah kita survei rumah-rumah yang terbuat dari dinding-dinding bambu itu masih kokoh, tidak rusak gitu. Karena pertama dia ringan, yang kedua dia memang bisa menahan tarik dan tekan akibat gaya gempanya itu. Nah, dan itu satu lagi, itu jangan dibongkar, jangan diganti pula dengan dinding bata ke atasnya. Karena apa? Berat dia. Jadi tetap aja pertahankan seperti itu. Gitu. Tetap bertahan di natural ini ya. Bambu itu punya karakteristik yang khusus untuk sifat kayunya gitu. Dan dia kuat, makanya banyak, dan dia tahan. Itu kuncinya satu lagi. Kalau kayu biasa mungkin sebagian besar nggak tahan kalau kena hujan sama panas. Kalau bambu tahan ya. Berarti kalau kayu punya sifat lapuk, bambu punya sifat lapuk nggak Pak? Punya, tapi dia lebih kuat daripada kayu. Mungkin lebih lama lapuknya. Lebih lama dia, lebih tahan dia daripada kayu. Lebih tahan. Ya. Iya, baik. Ya, baik pendengar, kembali kami undang Anda di 812-878. Mungkin waktu kita hanya lebih kurang beberapa menit ke depan ya, di malam hari ini dalam acara Dialog Interaktif Rumah Aman Gempa bersama narasumber kita Dr. Abdul Hakam, ahli geoteknik, dan juga Dr. Fauzan, pakar konstruksi. Ya, mungkin karena waktu yang terbatas ini, buat narasumber kita ada sedikit himbauan mungkin dari Bang Hakam kepada masyarakat mengenai keadaan geologi Kota Padang ini. Ya, betul. Jadi masyarakat Kota Padang jangan terlalu cemas, jangan meninggalkan rumahnya yang ada. Cuman pelajari rumah ini membangun sesuai dengan keadaan geologi, itu yang paling penting. Jadi membangun rumah itu sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan asal membangun ingin kelihatan bagus, kemudian tidak mengerti konstruksi, menjadi berat, menjadi bahaya, itu jelek. Tapi membangun sesuai kondisi yang ada, seperti kita jelaskan tadi ya. Kalau ingin bangun rumah yang berat ya pondasinya yang bangun yang bagus. Tapi kalau tidak ingin berat-berat ya yang ringan aja. Pondasinya juga bisa lebih murah. Seperti itu. Bahannya juga sebenarnya masyarakat kita dulu juga, masyarakat zaman-zaman dulu, orang nenek moyang kita itu memberi contoh yang bagus kalau membuat rumah di daerah-daerah yang rawa-rawa itu dari kayu, dari bambu itu dulu. Tapi tentu sudah berubah, zaman berubah pula keinginan masyarakat, tapi harus dirubah juga tekniknya. Nah, itu teknik yang kita sebut dengan
rumah tahan gempa yang sekarang, diikuti aturan-aturannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Fauzan. Ada himbauan buat masyarakat kita? Ya, buat masyarakat ya himbauan pertama saya, jangan takut gempa. Ya, jadi kita perkuat aja rumah kita. Jadi kalau memang rumah kita rusak akibat gempa kemarin, kita perbaiki. Kalau memang ada pengetahuan yang masih belum cukup untuk konstruksi rumah aman gempa, konsultasilah dengan ahlinya gitu. Dan kita juga di klinik konstruksi menyediakan konsultasi gratis buat masyarakat. Ya, mengenai rumah aman gempa. Dan juga banyak manual-manual yang bisa dipelajari gitu. Dan yang ketiga, untuk bangunan-bangunan yang rusak itu jangan dibongkar. Ya, karena sebagian besar bisa diperbaiki gitu. Kenapa kita harus membuang kos yang lebih untuk membongkar dan membangun baru dibanding kita memperbaiki dan memperkuatnya gitu. Ya, itu akan menghemat dari segi biaya, waktu, tenaga dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin itu himbauan saya kepada masyarakat. Mungkin kalau bagi masyarakat yang ingin konsultasi kemana? Ya, jadi sebenarnya kita sudah punya tempatnya, yaitu semenjak terjadinya gempa 30 September kemarin, kita dari Pusat Studi Bencana Universitas Andalas telah membuka layanan konsultasi. Itu klinik konstruksi namanya. Dan itu sekarang kantornya kebetulan pindah dari Jalan Ayani nomor 12 ke Jalan Raden Saleh nomor 21. Raden Saleh nomor 21. Ya, masyarakat bebas untuk berkonsultasi kapan saja. Sesuai dengan jam kerja gitu. Dan akan dilayani oleh insinyur-insinyur yang telah kita latih, dan juga kita berikan beberapa manual dan poster-poster yang mendukung untuk konstruksi aman gempa itu secara gratis. Baik. Terima kasih Bang Hakam dan juga Bang Fauzan atas informasinya kepada masyarakat kita di acara ini. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhir pula kebersamaan kita di acara dialog interaktif Rumah Aman Gempa ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua telepon yang bisa saya terima. Insya Allah kita akan bertemu 2 minggu depan, tepatnya tanggal 15 April 2010. Kita akan berbincang mengenai perbaikan dan perkuatan bangunan rusak akibat gempa. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Publik milik bangsa. Gempa yang terjadi 30 September 2009 telah menimbulkan traumatik bagi kita yang terkena dampaknya. Namun, kita harus bangkit dan bangkit kembali menata hidup untuk masa depan. Salah satunya adalah bagaimana caranya membangun rumah yang ramah dan aman gempa. Semuanya dapat terjawab dalam acara dialog interaktif Rumah Aman Gempa di Pro 1 RRI Padang pada hari Kamis minggu pertama dan hari Kamis minggu ketiga tiap bulan jam 19.30 sampai jam 20.30 WIB. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan Anda berinteraksif dan bertanya langsung dengan narasumber yang berpengalaman di bidang konstruksi bangunan melalui 0751 812 878. Mari bangkit kembali bersama Rumah Aman Gempa.